kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Oligopoli adalah kondisi pasar di mana sejumlah kecil perusahaan mendominasi penawaran suatu produk. Jadi, dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat sedikit perusahaan di dalamnya, dan perusahaan ini saling mendominasi pasar yang ada. Dalam oligopoli, tindakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga dan output perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar oligopoli saling tergantung satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Contohnya, jika perusahaan A menurunkan harga produknya, maka perusahaan B juga harus ikut menurunkan harga produknya untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Selanjutnya itu ciri-ciri oligopoli. Ciri yang pertama adalah jumlah perusahaan yang sedikit. Sedikit ini dimulai dari adanya 2 perusahaan sampai kurang lebih 10 perusahaan. Dan perusahaan ini saling mendominasi pasar-pasarnya. Ciri yang kedua yaitu produknya homogen atau terdiferensiasi. Produk homogen ini merupakan produk yang sama. Contohnya seperti bensin, besi, atau baja. Dan produk terdiferensiasi ini adalah produk yang mirip. Contohnya seperti handphone, motor, atau mobil. Ciri yang ketiga adalah saling ketergantungan, di mana sebelum perusahaan mengambil keputusan, perusahaan tersebut harus mengamati perusahaan lain dalam mengambil keputusannya agar tidak salah langkah. Ciri yang keempat, harga relatif tidak stabil. Jika perusahaan melakukan perang harga, maka harga bisa turun secara drastis. Namun, jika ingin saling menahan, maka akan menciptakan kestabilan harga. Yang ciri yang kelima yaitu hambatan masuk pasar. Hambatan masuk pasar oligopoli salah satunya itu karena biayanya yang sangat besar. Dan ciri yang terakhir itu adalah kemungkinan kolusi. Kolusi ini memiliki arti kerjasama. Jadi, kemungkinan kerjasama yang dilakukan perusahaan oleh perusahaan satu dengan perusahaan lainnya untuk menguasai pasar. Yang selanjutnya adalah model oligopoli dalam ekonomi. Yang pertama itu adalah model Carnot, menekankan pada keputusan kuantitas yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Jadi, perusahaan saling memprediksi output yang akan dihasilkan oleh para pesaingnya dan akan memutuskan jumlah produksinya yang menghasilkan keuntungan yang maksimum. Pada akhirnya akan menghasilkan yang namanya equilibrium Carnot, di mana setiap perusahaan akan memilih produksinya yang optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Yang selanjutnya adalah model Bertrand, yaitu fokus pada persaingan harga, di mana setiap perusahaan berusaha menawarkan harga terendah. Di mana pada model ini perusahaan bisa saja menawarkan harga yang sangat rendah, bahkan sampai menyentuh harga pokok produksi. Model yang ketiga yaitu model Swayze, menggambarkan permintaan yang patah, di mana perubahan harga oleh satu perusahaan tidak diikuti oleh para pesaingnya sehingga menciptakan kestabilan harga. Contohnya, jika perusahaan A menurunkan harganya, perusahaan B maka juga akan menurunkan harganya. Namun, jika perusahaan A menaikkan harganya, belum tentu perusahaan B ikut menaikkan harganya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang duopoli, salah satu struktur pasar yang sangat penting dalam ekonomi. Definisi duopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat 2 penjual atau produsen yang menguasai sebagian besar pasar. Penguasaan ini dapat mencakup aspek harga, kapasitas produksi, dan kualitas produk atau layanan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tipe-tipe duopoli. Dalam duopoli terdapat 2 tipe. Yang pertama adalah duopoli Carnot dan yang kedua ada duopoli Bertrand. Pertama, duopoli Carnot. Pada tipe ini, fokus utamanya adalah pada kuantitas output yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Kedua perusahaan akan berusaha menentukan tingkat produksi yang optimal dan memaksimalkan keuntungan mereka secara bersamaan. Yang kedua, ada duopoli Bertrand. Berbeda dengan Carnot, tipe Bertrand menitik beratkan pada persaingan harga.
Setiap perusahaan berusaha menawarkan harga terendah untuk menarik konsumen. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan mengikuti demi menjaga pangsa pasar. Namun, persaingan ini bisa memicunya perang harga. Setelah kita mengetahui definisi dari duopoli dan tipe-tipe duopoli, kita akan masuk ke dalam karakteristik utama dan dampak dari adanya duopoli. Pertama, ada karakteristik utama duopoli, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada perilaku kolektif. Yang dimaksud dari perilaku kolektif adalah dalam duopoli ada potensi kolusi antara kedua perusahaan untuk menetapkan harga atau output agar sama-sama menguntungkan. Lalu, yang kedua ada ketergantungan strategis. Maksud dari ketergantungan strategis adalah keputusan suatu perusahaan akan mempengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Ini menandakan bahwa kedua perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Yang ketiga dan yang terakhir ada persaingan yang sengit. Meski hanya ada 2 pemain utama, persaingan tetap terjadi. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari masing-masing perusahaan. Nah, kita akan masuk ke dalam dampak-dampak dari duopoli. Duopoli memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Pertama, ada dampak positif. Dampak positif dari adanya duopoli yaitu adanya persaingan antara 2 produsen dapat menjaga harga tetap rendah dan mendorong peningkatan kualitas produk. Ini adalah dampak positif. Lalu, dari dampak negatifnya, jika kedua pasar berkolusi, konsumen akan dirugikan karena harga lebih tinggi dibandingkan pasar yang lebih kompetitif. Jadi, struktur pasar duopoli memiliki 2 sisi. Nah, game teori ini didefinisikan sebagai studi tentang interaksi strategis antara berbagai pemain dalam situasi yang melibatkan keputusan ekonomi. Pemain dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lainnya yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, game teori oligopoli adalah teori permainan yang memodelkan situasi di mana perusahaan dalam pasar oligopoli mempertimbangkan keputusan produksi perusahaan lain ketika memutuskan tindakan mereka sendiri. Dapat disebut juga bahwa game teori adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari interaksi strategis antara agen rasional yang disebut pemain. Teori ini berasumsi bahwa hasil keputusan yang dibuat setiap pemain akan berpengaruh ke pemain lainnya. Nah, terdapat 4 elemen utama dalam game teori. Yang pertama, pemain dapat berupa individu atau entitas lain yang terlibat dalam permainan guna membuat keputusan. Yang kedua, strategi berupa rencana tindakan yang diambil oleh pemain guna mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, payoff ialah hasil dari kombinasi strategi yang dipilih oleh pemain yang biasanya dinyatakan dalam bentuk keuntungan atau utilitas. Nah, yang terakhir, informasi berupa pengetahuan yang dimiliki pemain tentang situasi permainan dari strategi lawan. Selanjutnya, ada tipe-tipe permainan dalam teori permainan. Yang pertama adalah permainan berjumlah 0, situasi di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lainnya. Dengan kata lain, jumlah total keuntungan dan kerugian dari permainan tersebut jumlah 0. Contohnya seperti permainan catur, di mana setiap ada pemain yang diuntungkan, pemain lain akan dirugikan. Selanjutnya ada permainan kooperatif. Pemain dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi semua pihak. Dalam permainan ini, pemain seringkali memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian yang mengikat untuk memastikan kerjasama. Yang ketiga ada permainan non-kooperatif. Pemain bertindak secara independen dan tidak berkolusi. Dalam permainan ini, setiap pemain berusaha memaksimalkan hasil sendiri tanpa mempertimbangkan kerjasama dengan pemain lainnya. Selanjutnya ada pengaplikasian teori permainan. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, teori permainan digunakan untuk menganalisis perilaku pasar, oligopoli, dan kolusi antar perusahaan. Juga membuat keputusan dalam situasi strategis. Yang kedua ada di ilmu politik. Di ilmu politik digunakan dalam analisis strategis pemilihan umum dan negosiasi internasional, serta membuat keputusan dalam situasi strategis. Yang ketiga ada di bidang psikologi, di mana untuk memahami keputusan individu dalam situasi sosial, di mana keputusan satu orang akan mempengaruhi orang lain. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada materi prisoner dilema atau dilema tahanan. Apa itu dilema tahanan? Dilema tahanan adalah konsep dalam teori permainan yang menggambarkan situasi di mana dua pihak
Dalam kasus ini, tahanan harus membuat keputusan secara independen. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Meryl Flood dan Melvin Drescher, dikembangkan lebih lanjut oleh Albert Whitaker. Situasi dalam permainan, dua tersangka kejahatan ditahan dan diinterogasi secara terpisah. Keduanya diberikan dua pilihan, yaitu yang pertama, A. Berkhianat atau defect, yang B. Tetap diam atau cooperate. Berkhianat berarti mengkhianati temannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan tetap diam atau cooperate tidak memberikan pengkhianatan dan bekerja sama dengan teman. Struktur permainannya adalah jika kedua tahanan tetap diam atau korporat, masing-masing akan menerima hukuman ringan, yaitu 1 tahun penjara. Jika salah satu berkhianat atau defect, sementara yang lain tetap diam, tahanan yang berkhianat akan bebas. Tahanan yang tetap diam akan menerima hukuman berat, yaitu 3 tahun penjara. Jika keduanya berkhianat atau defect, keduanya mendapat hukuman sedang, yaitu 2 tahun penjara. Kemudian ada pilihan rasional dan konflik. Secara individual, setiap tahanan cenderung memilih untuk berkhianat atau defect, karena ini menawarkan kemungkinan hukuman lebih ringan atau bahkan kebebasan. Namun, jika keduanya memilih untuk berkhianat, hasilnya justru lebih buruk bagi mereka berdua, dibandingkan jika mereka tetap diam. Inilah dilema utama. Kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan bersama. Kesimpulan yang didapatkan adalah dilema tahanan menunjukkan bagaimana keputusan rasional individu dalam situasi tertentu bisa mengarah pada hasil yang kurang optimal secara kolektif. Konsep ini sering digunakan untuk menganalisis perilaku dalam kerjasama, persaingan, dan situasi konflik di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan hubungan sosial. Lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu implikasi dilema tahanan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata. Implikasi dilema tahanan menggambarkan konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam suatu situasi. Ketika setiap individu dihadapkan pada ketidakpastian tentang tindakan lawannya, mereka cenderung memilih strategi pengkhianatan demi keuntungan pribadi. Namun, keputusan ini seringkali berujung pada hasil subopsional, di mana kedua pihak justru mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan jika mereka memilih untuk bekerja sama. Contoh implikasinya adalah, dalam dilema ini, meskipun kerjasama dapat menghasilkan hasil terbaik secara kolektif, ketidakpercayaan mendorong individu untuk berpikir rasional demi kepentingan sendiri, yang berujung pada hasil yang lebih buruk pada semua pihak. Yang kedua, pengaplikasian dalam kehidupan nyata. Dilema tahanan dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam ekonomi, politik, dan sosial. Berikut contoh pengaplikasian dalam kehidupan nyata, yaitu kasus pajak dalam bidang ekonomi. Situasinya adalah individu atau perusahaan diberikan pilihan. Yang pertama, melaporkan pendapatan secara jujur dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, menyembunyikan pendapatan atau menghindari pajak demi keuntungan finansial pribadi. Hasil yang mungkin terjadi adalah, jika semua pihak melaporkan pajak dengan jujur, maka hasil kolektif akan positif atau pembangunan berjalan ekonomi stabil. Jika suatu pihak berkhianat atau menghindari pajak, sementara yang lain taat, pihak yang berkhianat akan mendapatkan keuntungan sementara. Jika semua pihak berkhianat, kerugian kolektif akan sangat besar akibat kurangnya pendapatan pajak untuk pembangunan, yang bisa merugikan ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapatkan dari materi ini adalah, dilema tahanan menunjukkan pentingnya kerjasama dan kepercayaan dalam mencapai hasil optimal tingkat kolektif. Namun, ketidakpastian mengenai tindakan pihak lain seringkali mendorong individu atau kelompok untuk bertindak demi keuntungan pribadi. Hal ini dapat merugikan semua pihak dalam jangka panjang jika strategi egois mendominasi. Oleh karena itu, komunikasi, transparansi, dan aturan yang jelas sangat penting untuk mendorong kerjasama dan meminimalkan dampak dilema ini. Saya Banafsa Lintang Maharani dengan NIM 1240803103004. Selanjutnya saya akan membahas tentang Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium ini merupakan kondisi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi mereka, asalkan strategi pemain lain tetap konstan. Dengan kata lain, setiap pemain tidak memilih strategi yang optimal berdasarkan pilihan pemain lain,
sehingga tidak ada keuntungan dan perubahan strategis secara individu. Nah, dalam Nash equilibrium ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, keberadaan. Setiap permainan dengan jumlah pemain yang terbatas dan strategi terbatas memiliki setidaknya satu Nash equilibrium, baik dalam strategi murni maupun campuran. Yang kedua, tidak dominan. Maksudnya, dalam Nash equilibrium tidak ada pemain yang memiliki strategi dominan, strategi yang selalu memberikan hasil terbaik terlepas dari apa yang dilakukan pemain lain. Nah, yang ketiga, dapat lebih dari satu. Maksudnya, sebuah permainan dapat memiliki lebih dari satu Nash equilibrium atau bahkan tidak ada sama sekali, tergantung pada struktur permainan tersebut. Nama saya Rela Shema dengan NIM 1240 310 50119. Kemudian berikutnya ada contoh dalam ekonomi mikro. Dalam pasar oligopoli, di mana terdapat sedikit pasar, Nash equilibrium ini sering sekali terlihat. Misalnya, ketika dua perusahaan yang bersaing dalam harga produk, mungkin mereka akan berada dalam situasi yang pertama. Jika kedua perusahaan menetapkan harga tinggi, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun jika suatu perusahaan menurunkan harga sementara perusahaan yang lain tetap, maka perusahaan yang menurunkan harga tersebut akan lebih banyak mendapatkan pelanggan dan juga keuntungan. Namun jika kedua perusahaan menurunkan harganya untuk bersaing, maka mereka akan mengalami resiko penurunan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Rafif Sidney Jazmi. Saya akan menjelaskan tentang Prisoner's Dilemma. Cuman sebagai contohnya ya, karena definisinya itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Aditya Rizky. Oke, jadi di sini udah ada table, ada 4 table, yang setiap table itu kebagi jadi 2. Nah, ceritanya itu sebelum kita ngebahas tentang table ya, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya. Jadi ada 2 pelaku ekonomi, misalkan ada si Boni sama si Clyde. Si Boni sama si Clyde ini ketahuan membawa senjata api sama polisi. Nah, sebelum dia dimasukin ke penjara, mereka itu diinterogasi dulu secara terpisah. Karena akhir-akhir ini nih sering terjadi perampokan bank. Akhirnya mereka diinterogasi dulu. Nah, karena dia ini diinterogasi secara terpisah gitu, jadi mereka nggak bisa bekerja sama gitu. Jadi di setiap si Boni dan si Clyde ini punya dua opsi. Yang pertama ngaku, yang kedua diem gitu. Nah, kita lihat nih skenarionya. Kayak misalnya contohnya di tabel nomor 2 di yang paling kiri itu ngejelasin kalau misalkan si Clyde itu ngaku dia itu ngerampok bank, si Clyde itu bakal dipenjara 20 tahun, sedangkan si Boni bebas. Nah, so kita lihat nih dari yang sebelah kanan paling atas, nomor 1 sebelah kanan, itu ngejelasin kalau misalkan si Boni ini diem, ya Boni yang nggak ngaku lah bahasanya. Si Boni ini bakal dihukum 20 tahun, sedangkan si Clyde itu bakal dibebasin. Sekarang kita lihat dari 2 opsi ini kan ya, karena mereka itu diinterogasinya secara terpisah, jadi kan mereka nggak bisa kerja sama ya kan. Nah, kita lihat nih di tabel yang nomor 2 paling kanan itu ngejelasin kalau misalkan si Clyde sama si Boni ini sama-sama diam, jadi mereka cuma dihukum 1 tahun, masing-masing 1 tahun. Si Clyde dihukum 1 tahun, si Boni juga dihukum 1 tahun gitu loh. Nah, di tabel yang paling kiri nomor 1 itu ngejelasin kalau misalkan si Boni sama si Clyde ini dua-duanya milih opsi ngaku. Mereka masing-masing akan dipenjara 8 tahun begitu. Nah, jadi dari contoh tabel ini ngejelasin ya bahwasannya dalam perilaku Boni dan Clyde ini, mereka itu bakal milih opsi yang sama-sama ngaku,
yaitu yang Bonnie dihukum 8 tahun penjara, si Clyde juga bakal dihukum 8 tahun penjara. Mengapa demikian? Karena memang itu adalah strategi paling dominan yang bakal dipilih sama mereka gitu loh. Sebenarnya yang paling dominan itu sebenarnya kan opsi yang paling kanan bawah ya, nomor 2 yang paling kanan, karena ya mereka itu bakal dihukum 1 tahun, sama-sama 1 tahun kan kalau mereka sama-sama diem. Tapi ya gara-gara mereka nggak bisa kerja sama di sini, ya akhirnya ya mereka milih opsi yang sama-sama ngaku. Itu mereka sama-sama dihukum 8 tahun gitu loh. Nah, opsi yang paling atas nomor kiri ini disebut sebagai Nash Equilibrium. Itu strategi yang bakal dilakukan, strategi paling dominan yang bakal dilakukan oleh pelaku ekonomi ketika ya mereka dihadapi oleh Prisoner's Dilemma ini. Jadi ya strategi paling dominannya ya Bonnie sama si Clyde sama-sama ngaku. Sebenarnya emang bukan, sebenarnya bisa aja kalau misalkan mereka bisa kerja sama. Opsi yang nomor 2 di tabel nomor 2 paling kanan itu bakal jadi yang opsi paling baik gitu. Cuman karena mereka diinterogasi secara terpisah dan mereka nggak bisa kerja sama di situ, ya akhirnya ya opsi sama-sama ngaku, yaitu pada nomor 1 di sebelah kiri itu bakal jadi opsi paling baik, opsi paling bagus buat mereka lah.